Halo, selamat datang kembali di Studio Journals di edisi terbaru. Ya, jadi Studio Journals ini program dari Journals yang berisi wawancara bersama beberapa sosok di kancah kreatif ya. Mungkin bisa musik, bisa produksiannya, atau bahkan di bidang berkesenian gitu. Tapi mungkin dalam program ini saya akan mencoba untuk mengulik sisi lain dari sosok itu ya, yang biasanya mungkin melihatnya dia di cover Spotify gitu ya, atau enggak di suatu acara seni sebagai kurator gitu. Tapi tidak, kita tidak akan membicarakan hal itu sekarang ya. Kita akan mencoba iseng-iseng ngobrol hal yang lain. Nah, di episode terbaru ini kita udah kedatangan seorang, apa ya, nyebut mana? Orang mau nyebut rockstar enggak ya, soalnya mana jauh dari kehidupan rockstar ya sebenarnya. Slow, murah senyum, friendly. Tapi ketika naik ke atas panggung, dia berubah menjadi musisi rock, papan atas. Dan semua orang memuja dia. Oke, hari ini kita udah kedatangan Abian Nabilio dari Depan Turas. Yeay, tepuk tangan untuk Abian Nabilio. Asalnya orang nyebut mana pakai nama asli, biasanya Acin gitu kan. Betul. Tapi orang penasaran sih, Cin, itu nama Acin itu awalnya dari mana sih sebenarnya? Yang dari SMP. Jadi teman sebangku orang deket pisan gitu, kayak kakak adik gitu, soalnya mirip juga tapi dia badannya tinggi gitu. Itu lo mirip tuh mukanya maksudnya? Mukanya apa sejenis lah gitu. Oh, apa perilakunya kayak gitu juga kayak mana gitu? Enggak juga, lebih normal. Oh dia normal. Dia lebih ganteng sebenarnya. Okay. Cuma kita mirip lah, terus dekat banget gitu kan. Terus tiba-tiba dia dibotakin rambutnya. Oke. Okay. Kalau nggak salah ya ini ya. Waktu SMP nih dia botakin rambutnya, terus dipanggil Acong kalau nggak salah. Nah karena dia dipanggil Acong, saya dipanggil Acin, orang dipanggil Acin. Nah dia pas rambutnya udah tumbuh, pakai nama normal lagi panggilnya. Nama aslinya siapa? Geo. Geo adalah yang ngajarin orang main gitar juga dulu. Geo ini teh. Terus dia udah beres dipanggil Geo lagi, orang tetap Acin. Aneh ya? Lumayan sih itu. Lumayan kan? Terus teman SMP orang ketemu di SMA, manggil orang Acin, jadi yang lain ikutan Acin. Jadi guilty by the name lah ya, iya, guilty by association. Tapi orang kalau kenalan tetap Abian. Oh gitu, mana nggak pernah self proclaim aku Acin gitu? Bukan, halo Abian gitu. Asli. Pasti gitu. Tapi Geo gimana kabarnya sekarang? Geo tuh sekarang di mana ya? Pokoknya terakhir dia tuh pokoknya dia kuliah hukum, S2 udah beres, terus sekarang ditugasin di mana gitu, di Sulawesi gitu, daerah-daerah sana lah, rada timur. Oke. Nah Geo ini tadi mana bilang kayak teman sebangku yang ya like minded lah ya, bisa bilang kayak gitu. Tapi waktu mana sekolah tuh mana tipe siswa yang kayak gimana sih? Apa yang easy going, yang nerd gitu, atau enggak yang suka heureuy gitu ya? Biasa-biasa aja sih. Ada di belakang gitu. Tapi kalau SMP lumayan banyak temen tuh. Karena apa? Olahraga atau apa? Enggak sih. Itu orang sama si Gio sering gitaran. Tapi bukan yang top tier tongkrongan sekolah gitu, enggak. Kita di bawah aja. Keren cuma ya udah kita cukup keren bersepuluh gitu, udah. Nah ini 10 orang ini tuh dari awal sekolah tuh, awal masa sekolah barengan terus ya, sampai beres gitu. Oh cuma berapa? Pokoknya sekelas dulunya, tapi dekat sampai SMA. SMP kelas, ya pokoknya dekat lah sampai lulus. SMP, SMA banyak yang barengan, tapi orang anehnya main sama mereka pas liburan doang, kalau di sekolah enggak. Kenapa tuh? Enggak tahu, orang di SMA rada di kelas doang gitu yang enggak tahu lah. Mana emang malas bergaul atau gimana tuh sebenarnya? Rada malas bergaul sih SMA. Ada apa dengan bergaul di zaman SMA? Enggak tahu anjir. Enggak tahu, tidak orang merasakan SMA orang tidak menarik sih. Apa lingkungannya nggak menarik atau orang-orangnya atau semuanya bahkan? Semuanya tidak. Tapi orang dekat sama anak-anak kelas sih. Udah tapi itu doang, keluarnya kok agak apa ya, agak nggak tertarik sih, bukan males juga ya. Ya udah bertahan di kelas aja gitu. Orang ninggalin gitar di kelas, jadi tiap istirahat udah di kelas aja. Perilaku musisinya udah kelihatan ya dari zaman-zaman sekolah itu sendiri di kelas gitu gitaran. Terbukti menjadi seorang vokalis band
papan atas sekarang gitu. Nah, gitu. Orang enak bisa lo ngomong kayak gitu kayak band papan atas depan turas karena yang mengalami fase semuanya itu kan dari depan turas gitu. Iya. Nah BTW tadi mana sempat bahas kayak mana yang belajar gitar dari Geo pertama kali tuh. Enggak dari Atau Babe, gimana? tapi Oh, Babe. banyak belajar dari dia, soalnya kita belajarnya bareng gitu. Jadi yang bikin trigger mana yang pengen belajar main gitar apaan tuh? Apa ya dulu mah diajarin Babe aja. Gak ada tujuannya. Dibeliin gitar terus ya gitu, pengen jadi rockstar. Enggak sih, enggak juga. Dulu mah udah aja nambah apa ya? Nambah skill lah, nambah kemampuan gitu main gitar. Tapi mana di beberapa wawancara sering ngomong sih pengen jadi rockstar tuh. Ada beberapa statement mana ngomong kayak gitu kan. Nggak tahu sih, orang dari kecil sebenarnya nggak punya cita-cita, tapi ada keinginan buat jadi rockstar gitu. Kenapa pengen jadi rockstar? Nggak tahu sih. Apa yang Acin tuju gitu? Orang dulu ada band namanya Dirty Pretty Things. Itu tuh pecahannya Libertines. Si vokalisnya kan dua. Si siapa namanya? Si Pete Doh-nya bikin Baby Shambles, si Carl-nya bikin Dirty Pretty Things nih. Nah, orang tuh sebenarnya sukanya Dirty Pretty Things. Terus ada di suatu video gitu live session mereka, dia teh main gitar, terus emang keren sih dia. Terus dia main gitar sambil nyelipin rokok di gitarnya. Terus suatu saat aing harus kayak gini gitu kan. Tapi orang sudah memupuskan cita-cita jadi rockstar waktu SMA, soalnya mau sih karena mau ke musik orang kurang keren juga. Kenapa bisa pikir kayak gitu? Karena nggak tahu, kayaknya SMA orang kan lumayan sering membuat acara ya, terus kayak SMA mana sih dulu tuh? sama dua Oh SMA 2. nggak tertarik aja sama acara yang gitu. Padahal SMA 2 tuh lumayan terkenal lewat pensi-pensinya kan. Yoi. Tapi mana sebelum akhirnya memutuskan apa ya udah orang berhenti nih mengejar mimpi menjadi rockstar gitu. Pernah main band gitu sebelumnya? Sebelum depan turas maksudnya? Waktu kuliah paling pas di Vkom dapet anak-anak yang cocok gitu. Orang merasakan SMP orang sangat menyenangkan gitu kan. SMA tidak, waktu di Vkom menyenangkan lagi gitu. Kayak ada nuansa-nuansa yang dulu yang rasakan ada lagi gitu pas masuk. Dan di situ itu mah nggak sengaja ya, band-bandan aja, masih Gogon dulu kan, si Gogon. Ada berempat kita bikin band namanya Mesin Gempa Bumi. Itu menurut saya nama band tergagah yang pernah kami temukan. Tapi pas zaman sekolah pernah ngeband gak? SMP tuh? SMP pernah. Masih ingat nggak bawain apa atau nama bandnya apa? Saya pernah manggung sekali. Pertama bawain lagu apa sih namanya? Andra and the Backbones. Kedua bawain Oasis, tuh nggak nyambung banget kan ya? Masih bisa sih kayaknya. Secara populis bisa tuh. Oke, terus inget Ismalizi tuh. Ismalizi abang-abangan saya. Saya nggak suka geng-gengan kan. Saya dulu teman-teman saya masuk geng dia. Terus saya sempat beberapa bulan alergi genggong. Jadi tiap ketemu teman-teman saya, aduh maaf saya alergi genggong kayak gitu. Tapi saya biarpun dia kan dulu ada 3 geng gede gitu di SMP. Tapi yang saya lumayan, biarpun saya tidak suka, tapi yang lumayan saya hormati gengnya dia. Karena band-bandan itu kayak apa ya, kayak miniatur kolektif zaman-zaman kuliah lah. Mereka saya sudah mulai melihat model itu di mereka gitu. Jadi agak salut gitu, biarpun nggak suka juga. Nah, itu waktu SMP nama band saya Pineapple House. Pineapple House. Dikira band popang karena namanya lucu mungkin ya. Ya gitu, tapi udah mulai bawa-bawain Dirty Pretty Things. Ya British-Britishan rock and roll lah dulu mah gitu lah. Ya gitu dulu kan SMP, zaman saya SMA ada emo, ada rock and roll. Betul. Misah banget kan. Misalnya rock and roll pisan gitu. Oh, jadi akhirnya masuk ke dalam suku rock and roll kan segitu ya. Nah, kan zaman segitu bener tuh ada tribe emo, ada yang metal gitu. Metal bunker gitu. Ada yang melodic, belum melodic punk gitu kan, popang. Nah, Acin ketika di fase rock and roll itu sempet yang ngedress total nggak sih? Yang pakai kacamata, rambut di Herjunot Ali gitu, terus celana skinny gitu. Celana skinny doang sih. Oh gitu. Tapi atasan selalu gombrang. Nggak tahu kenapa tuh. Oh iya, sama. Zaman itu juga lagi zaman streetball kan. Oke. Nah, jadi di sekolah rock and roll, tongkrongan rumah juga. Tapi saudara-saudara saya anak-anak streetball. Terus saya nonton film
White Man Can Jump. Asik. Salah satu referensi setelan saya sampai sekarang. Menyesuaikan dengan Iya. passion basket lo ya. Jadinya ya gitu, jadinya sana segini tapi alasan kegedean terus gitu pakai apa ya? Ya gitulah. Berarti Acen sempat ngalamin nongkrong-nongkrong sama geng-geng rock and roll ini gak? Di Circle Enggak K sih. kalau di Bandung mah dulu gitu? Enggak. Enggak? Sekolah doang. Oke. Sama Dulu di ada yang rumah. diidolakan, band lokal rock and roll. Apa ya? Soalnya kan kalau zaman segitu band Oh, lokal kan? Tongkrongan rumah saya Speaker People sih. Ada juga sama di Speaker People Terus mengkredit ya, sendiri. ada sih di sekolah, band sekolah. Bandnya Hadian. Red Arses. Hadian. Iya. Buat kamu yang nggak tahu itu Hadian seorang engineer handal ya. Yoi. Dari Bandung. Hire-lah dia untuk mendapatkan uang lebih ya. Oh jadi ternyata mungkin orang belum banyak yang tahu kalau ternyata mana mengalami fase itu ya. Yoi. Ketika orang-orang aku anak emo deh gitu ya, suka Alone at Last gitu atau Jolly Jumper, kamu memilih rock and roll ya. Yoi. Tapi nggak pernah sampai kayak gontok-gontokan kan. Dulu sempat ada mitos soalnya kayak, wah anak emo sama rock and roll suka tawuran depan Circle K atau Taman Fresi Dago gitu. Enggak ya? Cuma ngalamin di sekolah sih kayak ada si Esa tau nggak, Angsa Serigala gitaris. Itu kan teman saya belajar gitar juga tuh sama Geo. Dia kan emo banget ya. Oke. Terus ada kakak kelas gitu lewat. Jadi ada tanda-tanda yang mengibarat apa? Yang menggambarkan bahwa dia anak emo di gitar dia. Terus ada kakak kelas gitu lewat, emo rabis gitu. Keras sih. Tapi bener sih zaman-zaman segitu pembentukan identitas ya lagi keras-kerasnya ya. Akhirnya lihatlah kita sekarang. Bias semua genre itu, tidak ada yang berpengaruh. Tidak ada yang berpengaruh. Apa-apaan ada pikir-pikir kayak gitu-gituan ya. Tapi hal menarik lagi nih dari zaman sekolah mana selain main gitar gitu ya dan nongkrong sama teman-teman, apalagi sih yang bikin mana merasa seneng zaman sekolah gitu, kegiatan apa lagi sih selain itu? Apa ya? Main game mungkin ya. Nah, menarik tuh main game. Jadi dulu PS orang tuh, jadi orang sampai SMA cuma punya konsol PS1. Oke, PSX berarti PSX, yang gede itu kan. Yang gede abu. Nah, itu turunan dari sepupu saya yang lumayan keluarganya beruntung gitu kan. Keluarga saya tidak mampu, nggak mau membelikan saya konsol gitu. Kan biasanya kalau zaman segitu mah abis disunat duit nyecepnya dipakai beli PS. Kamu nggak ada kayak gitu kan? Enggak, bapak saya lebih senang saya dilesin apa gitu. Anjoy. Jadi agak sedih kadang dulu. Dan kalau saya pernah ranking, walaupun orang ranking mah dibere modelnya, tapi tidak terlalu berprestasi di sekolah. Nggak punya nilai tawar gitu. Oke, bargaining powernya nggak ada lah ya. Gitu. Jadi itulah PSX itu dari SD kelas 3 gitu. Udah keluar PS2 pokoknya saya dapat PSX sampai SMA masih saya mainin. Anjoy. Berarti PSX itu teh bukan bekas ya berarti atau emang nggak dimainin lagi sama? Nggak dimainin lagi. Tapi masih berfungsi dengan baik kan? Diwariskan masih. Tapi perkenalan mana dengan game konsol sebelum PS apa tuh? Ada yang lain nggak? Nintendo kayaknya. Sempet punya? Sempet ada kan zaman itu Nintendo udah berbagai macam udah nggak yang nggak yang official lagi, udah ada yang bentuknya gitu, bentuknya apa, jadi punya dulu yang stick doang bentuknya. Oh, yang dicolok ke TV ya? Ke TV. Langsung. Terus udah habis itu di situ udah ada beberapa game gitu. Itu berarti pas mana masih SD berarti SD Nintendo? itu, SD ya. SD. Nah, yang bikin mana tertarik banget main game gitu. Apa sih yang bikin intriguing? Kenapa main game tuh jadi sesuatu yang mana sukai banget gitu? Jadi dulu tuh PS tuh disimpan di lemari. Anjoy. Oke. Baru boleh dibuka. Dulu apa ya? Sabtu sekolah nggak sih? Sabtu sekolah kalau zaman orang sih. Zaman orang tuh ada, pokoknya Sabtu pulang sekolah boleh dibuka. Udah, terus beberapa tahun ada saat di mana Sabtu teh pramuka doang kalau nggak salah. Oh, ekskul doang. Jadi dibukanya mulai dari hari Jumat. Nah itu saya selalu merasa senang tiap membuka lemari itu. Kuncinya disimpan si mama soalnya. Gak pernah seserumputan gitu kayak ngambil. Enggak. Taat sekali ya. Bukan taat ya, emang nggak ketemu aja Oh, nggak kuncinya ketemu di sih. mana. Seenggaknya emang, aduh aku anak baik harus bisa menjaga ini biar bisa main PS di weekend ini. Ya itu mungkin kenapa spesial karena nggak segampang itu dimainin ya. Ya cuma bisa weekend gitu. Tapi tahun segitu teh kalau nggak salah rental PS udah mulai menjamur juga tuh. Acin ngalamin nggak?
enggak suka keluar rumah kan. Lebih suka di rumah aja pulang. Gitu. Oke, dan tipe-tipe game yang dimainin tahun segitu apa tuh? Kan ya banyak lah ya game-game komunal macam Winning Eleven yang saya tidak sukai sama sekali. Apa tuh game-game pilihan Acin untuk menghabiskan waktu tahun segitu? Apa ya? Kebanyakan RPG sih, Japanese RPG gitu. Game pertama yang saya beli, jadi dulu tuh nggak terlalu tahu kan game tuh ada apa aja gitu. Pertama cuma kalau main di rumah saudara ya Winning, kalau enggak game-game berantem kan. Oh, Tekken gitu. Tekken terus apa ya dulu tuh? Bloody Blade yang Soul Blade. Bloody Roar. Terus jadinya sukanya karena Winning tidak terlalu tertarik, sukanya yang berantem-berantem ini kan. Terus artnya kan kebanyakan anime banget ya. Terus saya coba beli game namanya Wild Arms, itu pertama yang saya beli. Karena artnya mirip sama game-game berantem ini. Akhirnya beli, kok aneh ya gitu, kayak kotak-kotak doang gitu jalan-jalan terus main apa? Diliatin main sama sepupu saya. Dia kuliah waktu itu. Terus mana nih ributnya kok nggak ada, kan berantemnya gitu doang, pilih-pilih doang, tok. Tadinya tidak menarik tapi karena lama-lama penasaran kan nyobain aja main jauh-jauh banget, dipentokin gitu. Ceritanya bagus, sama Wild Arms tuh musiknya bagus. Jadi dia RPG tapi kalau RPG biasanya setnya medieval gitu kan, dia cowboy gitu, Wild West. Oh, Wild West. Terus musiknya tuh kayak gitulah, gitar akustik sama siul gitu kan, yang apa ya? Apa namanya? The Good, The Bad, and The Ugly banget gitu. Oh, oke. Tapi tetap ada nuansa Jepangnya. Musiknya gitu. Terus ceritanya ternyata menarik setelah ditilik-tilik sama apa ya? Tidak segampang itu main berantem kotak-kotak itu, harus strategi. Harus grinding dulu, harus strategi. Terus teka-tekinya juga menarik, ternyata nggak segampang itu juga ngelewatin apa namanya? Istilahnya kalau ke tempat yang banyak monsternya gitu, namatin satu dungeon teh. Oh, dungeon. Ternyata susah itu teh. Anjuy. Nggak segampang itu gitu sih. Nah, tapi dari sekian banyak RPG ini gitu ya. Ini mah persepsi orang aja sebenarnya. Orang merasa kalau di konsol PSX itu Suikoden 2 sih yang paling oke ya. Suikoden 2 ya. Dari visual, Cin. Iya, dari bener. visual tuh itu dibandinginnya kotak-kotak itu udah ada ngebentuk. Iya. Questnya oke. Iya. Ya soundtracknya lumayan kolosal tapi mending lah gitu, nggak terlalu aneh lah gitu ya, kan masih rada asing musik tahun segitu mah, itu masih bagus. Nah menurut mana Suikoden 2 ini tuh overrated atau underrated menurut mana? Jujur orang nggak sempat main sih. Itu ada di wishlist tapi nggak sempat beli dan keburu nggak main PS jadi nggak sempat main jadi. Tapi overrated nggak ya? Sempet main pertamanya doang kayak enggak sih, soalnya karakternya kan banyak banget ya. Banyak, jadi ya. Salah satu kan apa keunggulan Suikoden adalah karakternya banyak dan penasaran main tapi belum sempat main tuh. Belum bisa menilai itu overrated atau underrated ya. Berarti mungkin suatu hari hari coba nginstall emulator ya. Iya benar. Dan memainkannya secara ilegal. Dulu sempet waktu masih pakai HP Android tuh ada emulator PSP sama PS1. Cracking. Tapi sempat nyobain untuk Suikoden 2? Cepet di awal doang. Tapi nggak apa ya, udah nggak ada waktu main lagi jadi nggak sampai tamat. Susah tuh, harus namatin RPG itu harus dedikasi. Ya, harus istiqomah ya. Harus istiqomah kalau RPG itu. Jadi waktu dan energi ya terutama sih. Tahu-tahu udah tengah malam kayak main. Ini bukan RPG juga sih, kayak Monster Rancher ya. Monster Rancher loh. Iya kan? Itu RPG nggak ya hitungannya? Kayaknya strateginya iya sih, tapi dia nggak ada quest yang harus ke daerah mana kan. Iya. Kalau Monster Rancher tuh. Kalau ini Brave Fencer Musashi. Main lagi. Nah itu menurut mana gimana game itu tuh? Seru boleh. Boleh diceritain ini buat mungkin teman-teman yang nggak ngalamin zaman itu ya. Sekarang udah ngalamin Mobile Legends dan kawan-kawan. Jadi dulu si konsol PSX ini lumayan signifikan lah buat angkatan kita ya sebenarnya gitu, karena angkatan rentangnya jauh loh dari angkatan Prabu ke angkatan saya. Cuman ngomongin kita goblok aja. Nggak tahu saya yang. Tapi mana ngalamin nih main itu ternyata? Main banget. Udah hampir tamat. Kan ada quest terakhir tuh ada ngumpulin 4 apa gitu.
Dan itu mentok di yang pertama karena habis itu kasetnya rusak. Jadi nggak tamat, tapi lumayan jauh main itu. Brave Musashi itu. Kalau ini nih, Tomba. Musashi. Tomba main, nggak tamat juga tuh. Nggak tamat. Soalnya kan itu nggak pernah tamat sih. Nggak tahu, Aing yang action RPG kan hitungannya itu. Aing itu yang tamat Mega Man X2. Itu mah tuh bukan RPG, Mega Man X mah. Kan sama kayak scroll game apa? Mega Man Legends. Mega Man Itu Legend. kan yang paling keren mah. Mega Man Legend 2. Nah, bener. Itu mana tamat? Tamat Aing itu. Nah, kalau menurut Mane, ada nggak sih game yang Mane udah tamatin tapi ternyata biasa aja nih game? Ada nggak tuh? RPG atau apapun itulah, boleh lah. Apa ya? Tamat tapi nggak ada kepuasan ya namatin ya. Apa ya? Ada gitu? Nggak ada sih. Wah serius? Serius. Tapi orang tuh emang main game tamat udah ditinggalin, nggak akan main lagi. Oh nggak diulang lagi gitu? Nah. Jadi nggak apa ya? Kalau yang tamat biasa aja tuh. Enggak sih, nggak ada. Selalu malah ya tamat kayak nonton series gitu yang. Ya udahan gitu. Ya udahan. Tapi mana emangnya nggak ada effort kan biasanya kalau main RPG itu, mana tamat nih misalnya. Tapi suka ada si experience-nya yang belum full berapa yang persen. New Game Plus gitu. Gitu. Nggak penasaran. Nggak pernah. Karena emang awal tertarik gara-gara musik sama jalan cerita. Jadi kalau cerita udah beres ya udah gitu. Nggak penasaran lagi. Berarti mana tadi tertariknya sama gara-gara RPG itu selain ya ternyata membutuhkan ketekunan yang lebih dan dengan game yang lain ya, terus juga dari musiknya nih, orang inget juga karena saya adalah seorang nerd yang suka baca berita ya. Bro pernah baca salah satu tulisan mana kalau nggak salah di suatu kanal media gitu. Kalau ternyata ada proses kreatif bermusik mana yang terinspirasi dari main game RPG itu. Nah itu di mana korelasinya sebenarnya? Bisa ceritain gitu? Korelasinya, jadi gimana ya? Jadi kan sebenarnya orang bikin musik di Panturas sejauh ini tuh banyak yang terjadi ya. Gimana ya? Jadi kayak nggak tanpa sadar mereka membentuk selera musik orang gitu. Dan tadi kayak band yang orang ituin kan Libertines ya, yang suka dulu yang pengen jadi siapa tuh Libertines mungkin ya. Dan pecahan-pecahannya. Dan mereka tuh selalu nyelipin apa ya kayak nuansa Pretty Things khususnya selalu nyelipin nuansa etnis gitu. Etnis Inggris yang apa sih istilahnya itu teh? Yang tau gak sih kalau di film-film kolosal barat gitu selalu ada apa? Di bar orang-orang minum ale gitu kan. Terus ada gitu. Nah, mereka tuh selalu nyelipin yang kayak gitu di Libertines kalau diperhatiin ada gitunya. Di Panturas kan sebenarnya orang melakukan model yang sama ya. Cuma beda aja yang dimasukin etnisnya apa gitu kan, lebih macem-macem. Salah satu yang ngebentuk orang untuk bikin kayak gitu mungkin game-game yang orang mainin saat kecil gitu kayak lagian Bintu Cowboy misal. Iya, orang kepikirannya lagu itu sebenarnya sih. Itu kan dari orang sempat download emulator PS2. ACS X2 berarti. Iseng gitu mah pas kuliah nggak ada kerjaan nyobain Wild Arms PS2 kayak gimana sih. Orang nyoba terus dengar openingnya sayangnya pakai vokal sih jadi orang nggak itu, cuma ternyata di potongan vokal itu ada nada yang harusnya nggak kesini deh tapi masuk dan itu cowboy banget kerasanya. Makanya orang masukin itu di Pintu Cowboy. Itu salah satu contoh yang apa ya, pragmatis lah. Pragmatisnya itu beneran yang langsung nyaplok, tapi kalau dipikir-pikir dari kecil ya salah satu selera yang membentuk selera musik orang game-game ini. Nah kan tadi Mane cerita kayak sebenarnya RPG ini yang bikin Mane tertarik ke dalamnya tuh dari storyline-nya ya kan, terus musik-musiknya gitu kan. Terus ternyata ada korelasinya juga terhadap musik Panturas tadi gitu dijelasin. Tapi orang pun gak tahu kenapa ketika mendengarkan si Ombak Banyu Asmara, album Panturas yang terbaru ini kan kayak banyak apa ya, fragmen-fragmen musik gitu dengan berbagai setting dan berbagai macam nuansa musik yang berbeda-beda dan dijadiin dalam satu journey gitu. Anjir, satu journey, gila banget ya. Tapi apakah ada pendekatan itu nggak sih pas lagi nulis lirik atau lagu-lagu pas di buat album Ombak Banyu Asmara, pendekatan RPG itu muncul nggak sih di situ? Pendekatan RPG mungkin ya. Nggak sadar sih
pendekatan RPG, pengaruh RPG mah udah di alam bawah sadar. Rock, sebenarnya. Tapi ada nggak ya? Orang nggak mikir, nggak kepikiran ke sana sih, nggak ada inget-inget game-game gitu, cuma ya gitu kayak apa ya gitu. Nggak tahu, orang nanya, Cin. Nggak ada sih, nggak ada yang secara langsung ya, nggak ada yang secara disengaja. Jadi emang sebenarnya Ombak Banyu Asmara dibikin itu sebenarnya album konsep bukan sih? Apakah kalian diobrolin bareng-bareng kayak gini nih perjalanannya gitu? Jadi sampai sejauh ini Fantoras kalau bikin album ya kompilasi lagu yang udah kita bikin. Nah kebetulan waktu itu beda-beda, nggak ada satu benang merah nih, cuma Spring Reverb aja dari dulu mah. Cuma ini jauh banget lagu-lagunya, jadi apa ya di satu ini sama apa, terus udah Kuya dan Gogon yang nyeletuk perjalanan mungkin ya. Nggak tahu Kuya, nggak tahu Gogon, lupa. Berarti sebenarnya entahlah, mungkin itu karena dari sudut pandang mana tadi, mana tidak menyadari kalau si pendekatan RPG itu terasa sebenarnya di album itu gitu. Tapi orang sebagai pendengar merasakan hal itu gitu kan. Dan apakah aman kalau mungkin lewat video Studio Jurnalis kali ini ya kita akan proklaim Acin sebagai gamer sejati? Kayak gitu gak? Konsol lain kan PS1 doang gak? Tapi mana istiqomah, konsisten mana gitu, di PS1 terus gitu. bisa. Mana emangnya gak niat kayak mau beli konsol lagi sekarang? Ada sih. Apa tuh yang dikejar sekarang? Switch bro, RPG-nya rame-rame bro. Kirain mana tipe orang yang kayak aku kan suka PS1, aku akan merakit sound system PS1 dan TV jadul, TV tabung gitu. Enggak kayak gitu mana? Enggak sih. Switch ya sekarang. Kayaknya kalau punya uang bakal beli Switch sih. Oke. Itu udah diniatin bener-bener beli Switch? Enggak sih. Oh, kan ada istri. Iya. Saya takut. Ini juga sekalian pengumuman ya. Istrinya Acin sekarang lagi expecting nih sama Acin. Jadi sebentar lagi Acin akan menjadi seorang bapak ya. Jadi semoga lancar kandungannya dan wah Acin orang gak kebayang mana ya punya anak ya. Maksudnya Acin adalah seorang persona yang childlike dan dia akan mempunyai child sebenarnya lagi. Jadi seru nih kayaknya ditunggu, mungkin ada hal-hal baru dari Acin setelah punya anak nanti. Oke, pertanyaan pertama, nggak tahu sih ini kayaknya basic tapi mungkin ini bisa mendibang semua mitos tentang Acin the Panturas ya. Libertines atau Arctic Monkey? Libertines dong. Nah, coba kenapa jelasin? Lebih apa ya? Nggak tahu itu ya di zaman itu kalau diperhatiin. Coba band mana lagi yang setingkat mereka gitu popularitasnya, tapi rekamannya sehancur itu. Siapa lagi coba? Bayangin. Dari segmen musik itu ya? Nggak ada sih. Semuanya rapi gitu kan. Mereka doang yang berantakan tuh. Itu yang bikin Maneh lebih suka Libertines. Nah, terus selama ini orang-orang yang menganggap Maneh Alex Turner wannabe itu gimana dong? Nggak bisa dipungkiri. Gimana ya? Nggak tahu lah. Cuma di zaman itu mah vokalnya kayak gitu semua nggak sih? Apa yang British gitu? Bravery enggak? Iya. The Bravery, tapi bukan musik yang gitu ya. Yang orang dengerin SMP ya. Libertines, Arctic oke. Fratellis. Apalagi ya kok yang lupa ya. Itulah pokoknya vokalnya selalu kayak gitu nggak sih, kayak selengean gitu ya. Selengean, rada apa ya? Apa sih kalau gitu tuh? Ya gitulah oke. Tapi ada juga sedikit nuansa Craig Nichols sih mana itu? Craig Nichols. The Vines. Ya, ya kan? The Vines sebenarnya satu lagi. Vines, kan. Gitu. Jadi orang sempet apa ya namanya? Pas dengerin ini pengen vokalnya kayak gini, pas dengerin ini pengen vokalnya kayak gini. Nah jadinya kayak gini. Dulu The Cooks kan, jauh kan dari yang lain, tapi orang ngejar itu juga. Ya gitulah. Jadi sempat pengen jadi siapa, tapi akhirnya bentuknya gini. Asik. Tapi bisa ditarik kesimpulan ternyata Acin ini edgy ya untuk pilihan musiknya gitu. Ya gitu. Iya, maksudnya ketika orang lain suka sama apa tadi Arctic Monkeys atau apa, saya suka Libertines. Asik. Itu nggak sengaja anjir. Si Geo tadi beli HP bekas, di MP3-nya ada lagu Libertines. So, anjing ini apaan suka? Oh jadi mana nggak ngulik sebenarnya? Nggak tahu. Baru habis itu baru ngulik. Berarti jalur rockstar mana memang ditakdirkan itu ya dari dulu ya sebenarnya. Nggak dibentuk tuh, ditakdirkan aja. Oke, pertanyaan kedua nih. Cin, ini juga sedikit apa ya, shameless lah pertanyaannya orang. Orang melihat
progres Panturas itu kan dari temen nongkrong gitu kan, terus tiba-tiba masuk TV ya sama Enzi Storia tuh ya, di Tonight Show, dan melihat langsung kayak penonton pun bertambah banyak gitu kan. Sekarang dari zaman dulu main di teras Abu Sastra Unpad sampai sekarang main gede gitu di festival. Tapi pertanyaan yang orang pengen tanyain sih, mana mending diminta foto lagi makan atau diminta foto lagi kencing? Lagi makan sih kayaknya. Kenapa tuh? Lo kencing beberes dulu susah. Baru foto, makan kan langsung gitu doang. Mana nggak bukan tipe orang yang lagi makan, tar dulu ya gitu? Enggak sih. Ada beberapa kejadian kayak gitu berarti? Ada sih lagi makan, ada. Pernah risih nggak sih? Belum sih, sekarang belum nyebelin sih, belum kerasa lah. Nggak tahu nanti ya. Tapi ada nggak sih momen lah ya, momen ketika mana diminta foto terus mana lagi kayak enggak deh gitu? Belum apa sekarang. Oh, iya. Soalnya kadang yang nonton pun, ya udah kasihan hatinya capek, udah biarin dulu, pergi dulu gitu. Oh, Jesus, gitu. Makanya pengertian jadi ya gitu. Jadi sejauh ini mana masih memaintain hubungan baik ya antara penggemar dengan band? Gak mau maintain banget, cuma gitulah. Tapi mana masih fine dengan itu sampai sekarang ya? Fine, belum ada yang terlalu mengganggu lah. Oke, masih aman. Nih pertanyaan terakhir pop quiznya sekarang. Tadi kan harus bahas RPG lah ya. Nah kan banyak nih game yang lumayan overrated lah ya. Kayak tadi orang bilang Winning Eleven. Sorry nih teman-teman yang suka dengan rental PS ya. Saya tidak suka Winning Eleven. Tapi ada juga nih game-game kayak ya Tekken atau Street Fighter kayak gitu. Itu bagus sih gitu. Tapi mungkin karena diskursusnya terlalu berlarut akhirnya terkesan overrated gitu. Nah di antara dua game ini nih, menurut mana yang paling overrated gitu ya? Aduh ini bakal kontroversial sih, baiklah teman-teman. Harvest Moon atau Digimon World? Anjing susah ini. Anjing udah lebih 3 detik ya. Digimon World. Itu overrated buat mana? Ya. Yang ya itu. Tadi mana nanya kan yang namatin tapi nggak puas. Digimon World 3. Ini baru ketahuan sekarang lagi. baru ingat. Itu yang satu yang kedua sih? Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Yang overrated itu yang ketiga menurut orang. Oh, yang satu kan masih rada bagus ya? Yang ke satu mah kayak Monster Rancher tapi mana jalan-jalan gitu. Iya, jalan. Itu kan? Seru yang satu mah. Oh ya, berarti Digimon World 3. Oke, itu kenapa tuh? Banyak banget orang yang main. Tapi pas orang namatin nggak ngerasa puas aja gitu. Ramean yang ke satu. Dari segi quest atau apa? Dari segi sayang aja Digimon konsepnya di RPG biasain gitu. Kan dia tuh kayak ya udah apa namanya? Kayak Pokemon lah dia kan jadinya kayak gitu. Kalau yang ke satu kan bener kayak main Tamagotchi tapi jalan-jalan gitu terus bisa bisa apa Digimonnya kan. Itu yang paling bete orang main Digimon World 1 jadi Numemon mulu anjir. Iya. Yang jadi tai itu jadi kan. Tai. Itu kenapa ya? Tapi kalau mana jadi tai, mana ke apa gitu, ke dungeon yang mana, yang mainan. Ada boneka beruang teh apa namanya itu teh? Duh, Pak. Lupa. Ada itu gantung mana ke situ, nomonnya bisa jadi si itu. Jadi si monster itu. Si anjir. Kalau nggak salah ya. Tapi itu emang Digimon juga. Digimon juga. Jadi Digimon mana jadi si beruang kuning itu. Lupa namanya siapa. Oke gitu ya. Orang soalnya saking kesalnya tuh sampai pakai game shark, Cin. Kayak anjing kok jadi tayu terus ya Digimon orang gitu kan. Udah makannya bener, BO-nya bener gitu kan. Iya. Onjung jadi tayu deh gitu, orang kesel pisan. Kalau Harvest Moon sendiri mana gimana? Menikmati game itu? Menikmati. Itu di antara 4 karakter NPC-nya yang perempuan, mana ngincer yang mana tuh? Ellie. Suster. Kenapa tuh? Rambutnya pendek. Oh gitu ya. Ternyata bondol kompleks ya Cin ini. Nah Cin, dari setelah banyak obrolan tadi kayaknya lumayan ngawur ya dibandingkan talkshow lain obrolan ini. Tapi mana ada yang mau disampaikan terakhir nggak sebelum kita tutup episode Studio Jurnalis kali ini? Entah itu karya selanjutnya dari Panturas, pesan untuk penonton, atau mau di-endorse sama Vega ya, ngirim PS satu gitu ya. Apa ya? Gak tahu, apa enggak? Pesan-pesan nih. Nomor hubungan dengan talkshow tadi kan? Bebas sih kayaknya. Bebas. Aman sih kayaknya. Aman ya? Aman. Anjir, itu suatu hari nanti kayaknya
ketika ada buku ensiklopedia tentang pop culture Indonesia, kata aman di quote-nya Acin terus nih. Siap beresin interview itu kayak aman sih. Lalu pernah gak sih kata jangan gue setelah beres interview gitu? Belum sih kayak. Nah, dan sekarang nih coba bikin ngomong apa aja. gitu, coba. Siap, makasih banget Aceh udah datang ya. Dan makasih juga buat kamu yang udah nonton episode Studio Jurnalis kali ini. Dan ya semoga obrolan ngawur kali ini bermanfaat dan menghibur lah ya, yang penting itu sih. Dan jangan lupa buat like video ini dan men-share video ini di beberapa platform sosial media milik kamu. Semoga teman-teman yang lain juga bisa menikmati episode kali ini. Dan tentunya subscribe lah ya, udah capek-capek bikin video masa nggak di-subscribe gitu ya nggak sih? Jadi hargailah upaya kamu di Studio Jurnalis. Siap, saya Prabu Pramayoga. Sampai bertemu di episode selanjutnya di Studio Jurnalis. This program brought to you by Materna Disaster.